Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kita mengaji. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita. Ada seorang anak tinggal di negara maju, negara yang begitu kaya raya. Dia ini berprestasi, santun ucapannya, baik kepada orang-orang. Tapi suatu ketika anak ini meninggal dunia, bunuh diri. Dan dia loncat dari apartemen lantai 14 langsung menemui aspal di bawah, meninggal seketika. Setelah ditelusuri penyebab dia bunuh diri, ditemukanlah diary booknya itu. Dibukalah curhatannya di dalam buku itu. Ternyata dia bunuh diri karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Sesimpel itu, jerawatnya nggak sembuh-sembuh, dia loncat dari lantai 14, jatuh ke aspal, meninggal dunia. Padahal dia baik kesehariannya, berprestasi, baik kepada setiap orang. Lalu apa kurangnya dia? Itulah bedanya kita dengan orang di luar sana. Apa kurangnya lalu dia sehingga dia bunuh diri? Jawabannya, dia itu lebih mempertuhankan penilaian orang lain terhadap jerawatnya itu. Banyak yang membulinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh, frustasi, bunuh diri. Padahal itu hal sepele, tapi karena saking ingin mencari sebuah legitimate dari manusia, maka tidak ia dapatkan, akhirnya dia bunuh diri. Maka itulah bedanya kita sebagai umat Islam beragama, meyakini punya Tuhan, bahwa kita tidak mempertuhankan penilaian orang lain. Karena nggak akan habis-habis kalau kita berharap semua manusia ini akan ridho kepada kita. Tidak akan mungkin. Kata Imam Fudail bin Iyad, Man arafan nasa ishtaroha. Siapa yang kenal hakikat baik manusia ini, siapa yang mengenal baik hakikat manusia ini, maka dia ishtaroha, tenang. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya fa'innahu sari'ur ridho sari'us sukhto. Manusia itu cepat senang kepada kita, tapi juga cepat benci kepada kita. Maka yang kita cari dalam kehidupan ini bukan pengakuan orang lain, bukan pujian orang lain, tapi yang kita cari ialah gunakan prinsip hidup ini asal Allah senang. Seperti itu. Jadi banyak apa bedanya kita dengan mereka? Mereka itu berbuat kebaikan agar harap dibaiki oleh orang yang ia tolong. Mereka takut berbuat keburukan karena dia takut mereka akan diburuki juga oleh orang lain. Mereka melakukan kebaikan karena ingin dibaiki, takut melakukan keburukan karena takut diburuki oleh orang lain. Tapi kita sebagai umat Islam tidak. Mau diburuki, mau dijahati, mau dibaikin sama orang, asal Allah senang, ya nggak apa-apa. Kita udah lakukan yang terbaik. Menurut Al-Quran, menurut hadis ini yang terbaik. Mau dia benci ke kita, mau dia kemudian gak menghargai kita, mau dia kemudian tidak memuji-muji kita, itu bukan tujuan hidup kita. Maka ketenangan itu ketika kita sandarin nih, apapun yang kita lakukan prinsipnya satu, asal Allah senang, bukan lagi asal manusia lain senang. Karena nggak akan ada habisnya. Manusia itu sifatnya memang seperti itu. Cepat senang, cepat benci. 1000 kebaikan kita, tiba-tiba 1 kekeliruan kita bisa hilang tuh yang 1000. Tapi kurang baik, maha baik apanya lagi Allah. Allah maha baik. 1000 kesalahan kita akan Allah ampuni dengan 1 kebaikan yang Allah suka dan Allah ridho. Maka sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, law balagat dzunubuka ananas sama,
Seandainya dosa memenuhi langit sekalipun, summastaghfartani, tapi engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni engkau, kata Allah. Maka hidup ini biar tenang, itu kita sandarkan apapun yang kita lakukan semata-mata ini Allah senang nggak dengan perbuatan kita, bukan untuk mencari legitimasi manusia. Nanti kecewa sendiri, udah lakukan yang terbaik malah disia-siakan, berharap dipuji malah tidak ada pujian, malah dapat bulian. Akhirnya mental kita yang tidak siap ini, karena sudah terlalu melambung berharap, jatuh seketika, down. Akhirnya itulah yang menyebabkan kita seolah-olah tidak bertuhan, bunuh diri, karena yang dituhankan itu adalah ucapan orang lain, seperti itu. Oke teman-teman, itulah sedikit pelajaran yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.